wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Apik di Melihat Malam. Jadi dulur, kita ini sedang ada di Majalaya ya. Majalaya, tepatnya di Jawa Barat, masih Jawa Barat, dan di belakang kita ini ada lokasi pabrik ya Bang. Ya. Udah terkenal legend banget ya Bang ya. Pabrik legend. Namanya legend. Disebutnya pabrik legend. Sebenarnya pabrik bekas, pabrik celup, pabrik handuk. Oh, bekas pabrik handuk. Produksi handuk. Dan di sebelah saya ini ada siapa? Mas apa namanya? Nah, kenalin ya teman-teman semua, nama saya Aldi. Saya dari Sangwan Explore, kreator dari Bandung juga. Sama, kita dari kreator horor juga. Siap. Nah, kalian bisa langsung subrek YouTube-nya Sangwan Explore ya Mas. Sangwan Explore. Sini beliau bakal menceritakan tentang kenapa sih pabrik ini terbengkalai dan ada mitos atau fakta tentang apa di pabrik ini ya Mas. Benar sekali Mas. Ya, lebih tepatnya ke pengalaman sekaligus cerita kabar terakhir sebelum pabrik ini terbengkalai gitu. Kenapa dan sebabnya gitu aja. Gitu. Mau langsung diceritakan? Coba boleh. Dan sedulur Melihat Malam, jadi di sini bakalan Mas Aldi bakalan menceritakan salah satu kejadian tentang pabrik yang ada di belakang kita ini ya Mas. Ya. Silakan. Jadi gini, saya bakal cerita tentang kesan-kesan horornya kenapa pabrik ini ditinggalkan. Untuk beberapa tahun terakhir banyak sekali kreator yang datang ke sini. Nah, banyak sekali. Ya kalau misalkan contoh ya, beberapa kreator ada yang settingan, ada yang tidak. Yang settingan itu biasanya mereka hanya untuk menghibur. Tapi kebanyakan yang mereka settingan pun dengan niat settingan ternyata tidak jadi karena memang nggak pakai settingan. Iya, berupa suara, kebanyakan lebih suara. Nah, kalau dari pengalaman mereka yang mengeksplor tempat ini, kebanyakan suara perempuan sama suara geraman gitu kan. Suara geraman. Nah, kita memang saya nggak tahu nama kreatornya apa, cuman gini, dia langsung cerita setelah masuk dan keluar dengan pengalaman mereka sendiri. Nah, untuk pengalaman dari saya sendiri gini, saya menceritakan profilnya dulu ya, profilnya bangunan ini. Nah, jadi bangunan ini letaknya ada di Majalaya. Betul. Pabrik bekas produksi handuk. Nah, jadi pabrik ini udah lama banget, nggak tahu persisnya berapa tahun yang lalu, mungkin puluhan ya, karena memang dilihat dari lokasinya itu udah nggak berbentuk bangunan banget lah, ilalangnya udah tinggi-tinggi gitu, nggak diurus. Nah, pabrik ini tuh ditinggalkan karena cerita apa ya, sensual sih di sini. Kalau misalkan nyebut bundir boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke. Bunuh diri nggak? Bunuh diri ya. Jadi salah satu pemiliknya itu orang Korea dan dia bunuh diri di sini. Penyebabnya gini, setiap pengusaha itu nggak langsung dia bikin pabrik terus dia punya produksi, Ya. terus produksinya dijual langsung jadi uang, nggak mungkin seperti itu. Ya. Nah, biasanya seperti ini, dia bikin pabrik lalu dia punya untuk bayar si pegawainya itu dengan berhutang dulu. Ya. Hutangnya dibayar untuk ke gaji pabrik, ke pegawai pabrik ini, dan pengeluarannya segala macam. Kemudian hasil dari penjualan mereka baru untuk menutupi hutang itu kan. Seperti itu kan logikanya. Iya. Nah, itu pasti seperti itu, pengusaha rata-rata kayak gitu. Nah, entah gimana, mungkin hutangnya terlalu banyak, stres, dan kebanyakan orang luar itu dibandingin harus cerita dengan ya, kita curhat ya biasanya kalau bicara stres. Mereka lebih banyak berdiam diri, marah-marah, nggak jelas segala macam, mungkin frustasi. Loncat dari lantai 2 dan kebetulan di bawah itu ada mesin pemanas. Jadi loncat dari lantai 2 ada mesin pemanas, terus langsung nyebur ke mesin pemanas itu. Kepalanya duluan. Kepalanya dulu Mas. Iya, kepalanya duluan. Itu cerita dari yang jaga. Ya. Saya nggak sebut siapa yang jaganya gitu. Ada yang jaga di sini. Di depan adalah dia udah jaga kerja di sini tuh sebenarnya dia baru. Cuman dia diceritain lagi sama orang yang sebelumnya gitu kan. Ya meskipun begitu tetap ceritanya valid kan, karena memang dua orang ini asli penduduk sini, warga sini gitu. Nah, setelah itu
diambil alih lah, ditutup dulu tutup beberapa pabrik ini. tahun. Nah, tutup dulu karena ada insiden ini kan, diperiksa polisi, tutupnya nggak sebentar, lama guys, lama tutupnya. Nah setelah ditutup otomatis penghasilan berkurang, hutang tidak terbayar, produksi lagi, ambil karyawan lagi, pengurangan lagi segala macam. Ya mau gimana pun tetap bolak-balik si nggak ada kemajuan. Nah dari situ ya mungkin ya karena mungkin kalau ada kejadian itu sial kali ya. Nah setelah itu tutup lama, terbengkalai, dan banyak pencurian dari ya alat-alat berat gitu. Nah alat-alat beratnya diambil, yang setelah barang-barang ini dipindahkan atau dijual ya, dipindah tangan, dijual ke pabrik yang lain, tapi ada beberapa barang yang ditinggalkan, kemudian pencurian segala macam. Terus udah angkat tangan ya, yang punya, yang pengurus sebelumnya, si pemilik sebelumnya sudah angkat tangan, akhirnya terbengkalai. Nah di samping itu malah makin banyak digunakan, kosong nih kan, digunakan oleh anak-anak muda untuk kegiatan yang nggak baik lah gitu, minum, free sex, dan itu gitu. Ya tempat itu udah tempat ini sial karena kejadian bunuh diri, ditambah lagi ada pencurian, ditambah lagi dengan kegiatan mungkin yang bawa sial lah mungkin. Apalagi ya free sex masuknya ke mana sih namanya, ke zina ya. Nah setelah itu makin sering digunakan seperti itu, makin terbengkalai, makin tua, makin gedungnya makin banyak rimbunan, digunakanlah untuk eksplor. Digunakan untuk eksplor ya, karena mungkin ada beberapa kreator yang penasaran dan eksplor di tempat ini. Setelah karena beritanya tentang eksplor ini, otomatis berarti ini ada hal-hal gaib dong. Nah datang lagi nih orang bawa sial lagi dengan datang minta nomor, bawa sesajen gitu. Bukan dia bawa sesaji dengan niat untuk mendapatkan nomor, malah mengundang. Jadi malah mengundang makhluk-makhluk seperti itu hadir lah. Tambah mencekam lagi nih, nambah lagi sial lagi gitu kan. Dengar nggak? Ada suara orang nangis. Ada bayi nangis di sini ya. Dengar nggak? Mungkin nanti ketangkep sama, nggak mungkin di belakang audio kan. Nah setelah itu kan tadi udah sampai ke ini ya, sesaji ya. Sesaji. Nah ada saksi mata yang melihat perempuan hamil. Nah udah hamil gitu tuh buang bayi di situ, di sini, lokasi sini ya, di lokasi ini. Si bayi ini nggak dikuburin. Jadi cuma ditinggalin aja gitu? Dikuburin, maksudnya nggak digali kuburannya, tutupin. Nah itu kan bau amis ya. Iya betul. Dimakan anjing. Dimakan hewan anjing gitu. Iya dimakan anjing. Ditemukanlah potongan-potongan tulang belulang manusia. Daging, daging masih merah. Anjing kan kalau makan dia nggak habis gitu. Merinding banget kan ceritanya. Ya parah lah pokoknya, nggak habis itu, dia nggak habis. Setelah ditemukan, nah jadilah ada mindset tentang diangkat nih segala macam, makin banyak beberapa. Nah sempat ditutup, jangan sampai ada lagi ekspor segala macam, takut seperti apa, tapi tetap aja gitu, karena memang kita nggak menyalahkan oknumnya ya. Iya betul. Mereka izin untuk eksplor, ya udah pak saya ngasih deh buat rokok, ngasih deh buat apa segala macam kan. Ya siapa sih nggak mau duit gitu kan. Ya udahlah bodo amat, kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab, asalkan lokasinya jangan diekspos banget gitu kan. Masuk kata. Tapi di sini mas, yang menurut Mas Aldi sendiri dominan sosok apa mas yang sering nampakin wujudnya gitu
di sini? Jadi gini, kan saya saya kesini teh belum pernah eksplor ya. Cuma nganter karena yang jaganya kenal gitu kan. Jadi kayak udah jangan di sinilah, nanti gimana gitu. Antar aja boleh lah antar. Nah, sosok yang dominan di sini itu yang tadi, suara bayi yang tadi. Ya, tadi kita dengar suara sendiri, bayi. itu mah ya. Kita dengar suara bayi tadi jelas banget. Dan sini lokasi itu benar-benar jauh dari keramaian kota ya Mas. Ini itu bukan kebenaran atau gimana saya menceritakan ini, memang dari awal pun saya memang menceritakan ya kejadian apa adanya gitu kan. Iya. Dan mudah-mudahan ketangkap kamera yang tadi. Mungkin yang nanti suaranya ketangkap. Ya. Nah, setelah sosok yang baik tadi ya. Nah, kalau yang umum ya kayak kuntilanak segala macam itu sebenarnya karena memang di kanan kiri kan udah pohon lah ya, udah kayak kanan kiri udah pohon gede gitu mungkin ya. banget. Udah jadi hal wajar lah kalau misalnya memang sosok seperti itu ya butuh tempat gitu. Mereka pun sama seperti kita butuh tempat untuk ya berdiam diri segala macam gitu kan, kayak gitu kan. Nah, yang kejadian yang paling menurut saya serem itu gini, cerita awal tadi tentang pemilik yang jatuh ke pemanas mesin itu. Itu kan kepala duluan. Oh, itu yang kepala dulu jatuh. Kepala duluan itu masih sering mewujudkan apa ya, bukan mewujud aja kayak kalau yang jaga di sini tuh namanya nggak usah disebutin namanya. Jadi dia tuh gini, kalau misalkan ke dalam ngecek setelah ada yang apa namanya tuh explore ngecek selalu dipanggil. Ada yang manggil gitu, kayak kalau di sini nama manggilnya apa ya, kalau bahasa Jawa Mas, kalau di sini kan akang. Kan. Kalau di sini akang mungkin ya. Kang di sini gitu. Bisa dipanggil apa namanya tuh, biasa ada interaksi seperti itu gitu kan, dicari nggak ada gitu. Nah, itu yang kejadian dari si sana. Dan kenapa saya bisa nyebutin dia yang manggil, si orang itu yang manggil, yang si pemilik yang manggil, karena dia sendiri pernah ngeliat. Jadi yang dia lihat itu baju terakhir yang dia pakai, si pemilik ini pakai baju kotak-kotak dengan salur warna, jadi kotak-kotak gitu kan, salur lurus warna merah sama biru, yang garis kesininya warna putih, warna tipis putih. Iya. Itu dia selalu nemu kain seperti itu, sedangkan kain itu tuh kan udah nggak produksi lagi, tapi sering pernah ditemuin. Iya, ada kain seperti itu gitu. Setelah diambil, dibuang, dipindahkan, besoknya ada lagi di dekat lokasi si dia jatuh. Jadi kan kalau mesin kan, namanya mesin kan dia ditanam dia sama fondasinya tuh. Nah, itu di situ ada kain yang dia temukan persis sama baju yang dia pakai sana gitu. Emang kainnya nggak besar lah gitu, cuman ya kalau misalnya dilihat bentuk sama motifnya ya kelihatan bentuknya gitu, masih berupa baju gitu, cuma nggak jelas. Baju terakhir yang mungkin pemiliknya meninggal itu ya Mas. Iya, karena gitu. Ya itu cerita tentang profil pabrik ini gitu kan. Dan kejadian atau misalkan penampakannya saya belum pernah lihat jujur. Saya belum pernah lihat. Interaksinya saya tahu dari beberapa kreator, beberapa orang, dan informasinya valid gitu kan ya. Karena memang ya saya langsung interaksi sama yang saksinya lah, saksi matanya, narasumbernya langsung gitu. Kenapa nggak saya bikin cerita ya, alasannya karena memang gini, nanti takutnya kalau saya kan karena orang dekat sini, tapi nanti malah kayak bener nggak sih, kamu bener nggak sih, halo segala macam gitu. Jadi penasaran. Hanya beberapa orang yang tahu gitu, pabrik ini tutup gitu kan, kayak gitu. Yang kalau yang lain kan taunya karena ya sudah, karena tidak karena bangkrut segala macam, sudah gitu aja. Tapi ada cerita lain dari bangkrut itu lain gitu. Ya karena memang nggak semua diekspos lah cerita kayak gitu. Tapi ini kalau misalnya diekspos di YouTube, jadi masalah. Lihat malam nggak boleh apa-apa. Boleh aja. Kejadian apa namanya, maksudnya buat dibikin video gitu nggak apa-apa, silakan aja gitu. Biar teman-teman lihat sendiri
apa namanya tuh, ruangan yang apa namanya tuh yang tadi saya ceritain tadi, bekas-bekas. gambaran seperti apa gitu. Nanti kita ke dalam. Nanti jadi sedulur melihat malam kita bakalan melakukan penelusuran juga, eksplorasi di mana tempat-tempat kejadian itu ya Mas. Misalnya di sini karena pabriknya luas banget. Ya, luas banget. Makanya kita langsung Boleh. gas aja Mas ya. Oke. Kalian yang pengen lihat penelusuran Bang Apik, saksikan terus penelusuran kita di Melihat Malam.